robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah wa bil qur'ani imama. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya senantiasa dilimpahkan kepada habibana wa nabiyana wa rasulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti dunia jajah kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anakku semua, untuk seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, membacakan doa belajar, kemudian membaca surah pendek yang kali ini kita baca yaitu surah Al-Insyirah, dan kemudian membaca sholawat nariyah. Berdoa dimulai bersama-sama. Hadir semuanya? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ripaldi Septian. Ripaldi dan Septian. Gunawan Akid. Kemana itu? Ripaldi sakit. Sakit ya. Oh, sakit semuanya ya. Kalau sakit semua berarti kita harus mendoakan teman kita yang sedang sakit ya. Semoga teman kita segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang kalian sudah siap belajar semuanya? Siap ya.
hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, supaya lebih semangat lagi, kalian jawabnya alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Ya, nanti kalian semua sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Ya, di sini ada Bapak akan membacakan sebuah kata mutiara, ya, yaitu jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ya. Jadi kalau kita ya tidak mau belajar, maka kita akan mengalami apa? Kebodohan. Sebab ilmu itu diraih dengan apa? Dengan belajar. Maka dari ini, karena sekarang kita belajar tentang PAI, pendidikan agama Islam, yaitu kalau PAI berarti orientasinya untuk kebaikan kita, untuk apa yang kita lakukan, ya. Kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ibadah kita, amaliyah kita ingin diterima amalnya oleh Allah, maka ibadah itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan sesuai tuntunan syariat. Maksudnya harus dengan ilmunya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian hukum dan juga macam-macam haji. Kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi pada umat Islam terkait kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji. Itu tujuan yang kita akan capai setelah kita belajar mengenai materi ini. Sekarang kita saksikan dulu cuplikan video di depan. Ya, perhatikan lagi ke depan. Di sana ada sebuah permasalahan yang seringkali terjadi pada umat Islam, khususnya di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Nah, di sana ada. Pada saat ini banyak orang yang suka berekreasi ataupun wisata ke berbagai tempat. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Tentu saja perjalanan wisata tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak. Akan tetapi tidak sedikit di antara mereka yang mengesampingkan kewajiban mereka sebagai seorang muslim, yaitu untuk menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang mampu secara finansial untuk menunaikan ibadah haji tetapi tidak melaksanakan ibadah haji? Nah, untuk menggali permasalahan ini, Bapak akan membagi kelompok kepada kalian untuk berdiskusi mengenai pemecahan masalah yang ada di depan. Nah, kelompoknya supaya efektif, untuk pembagian kelompoknya kita gunakan kelompok yang sudah ada pada materi-materi sebelumnya, ya. Masih ingat? Nah, ya. Nah, sekarang silahkan kalian boleh berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan untuk ketua kelompok supaya bisa memberitahukan kepada anggota kelompok untuk berkumpul. So, dimulai sekarang. Ya, sudah berkelompok duduknya? Sudah. Bapak cek dulu kelompok 1, Cung. Mana? Ini, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Ya. Di tahap pertama, kalian silahkan cari informasi untuk menyelesaikan solusi masalah yang ada di depan dengan membuka
buku ataupun membuka sumber dari internet. Bagi yang membawa HP silahkan bisa dibuka HP-nya, dan yang lain silahkan dibagi-bagi tugas untuk membuka mencari materi di buku yang ada ya. Silahkan coba bukunya buka nih. Silahkan dibagi tugas. Ada yang membawa HP di kelompok ini? Nah, so, dibuka di HP. Ada dibagi tugas kalian. Satu orang mencari di buku, satu orang membuka HP, atau dua orang, dan yang satunya menulis. Ya, nanti kalau sudah ditemukan informasinya. Mengerti? Mengerti. Kelompok 2, silahkan. Sudah dibagi tugas? Nah, so, silahkan cari informasi dari buku ataupun dari internet. Kelompok 3 mana? Nih, silahkan cari informasi dari buku ataupun dari internet ya. Pak, ini cari. Iya, so cari solusinya bagaimana. So. Sudah dibagi tugas? Nah, ya. So, silahkan kalian bekerja, mulai menulis. Sudah menulisnya? Sudah. Nah, kelompok 1 sudah ditulis poin-poinnya ada? Nah, ada. Ya. So, silahkan tambahkan informasi lagi yang lainnya, sumber-sumber yang lainnya tadi. Kelompok 2 mana? Ya. Oh ya. Nah, sekarang jika kalian telah selesai berdiskusi, silahkan perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Yang tidak kebagian presentasi berarti harus mendengarkan ya, dan menyiapkan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Bapak coba ingin tahu dari kelompok 1 siapa perwakilannya? Jawab. Amira. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Windy. Kelompok 3? Rizka. Kelompok 4? Anita. Ya. Siapa? Amira. Kelompok 2? Windy. Kelompok 3? Rizka. Kelompok 4? Anita. Ya. Silahkan Bapak persilahkan kepada kelompok 1 dulu untuk ke depan presentasi. Saudari Amira. Baliknya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa hasilnya? Mengadakan program edukasi di masjid, komunitas, atau media sosial tentang pentingnya ibadah haji sebagai Islam, memberikan pemahaman pada umat Islam bahwa ibadah haji adalah kewajiban bagi mereka yang mampu secara finansial dan fisik, serta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kegiatan seminar, ceramah, dan interaktif dengan utama atau tokoh agama atau wisata. Sekian Yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak? Paham tidak? Tidak. Insyaallah. Kalau tidak paham harus bertanya kemudiannya. Itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok pertama yaitu solusinya adalah tadi apa? Mengadakan program
edukasi ya di masjid. Jadi melalui ceramah ataupun seminar ya, yang sifatnya memberikan pemahaman ya kepada masyarakat terkait pentingnya ibadah haji. Itu dari kelompok 1. Silakan boleh duduk ke tempatnya. Nah, tadi kalian telah berdiskusi tentang permasalahan yang ada pada fenomena saat ini, yaitu banyaknya orang-orang Indonesia yang tidak memprioritaskan ibadah hajinya, sudah mampu secara finansial ataupun fisik, tetapi enggan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kita tarik kesimpulan dari pembahasan atau dari pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama ada pengertian haji ya. Haji secara bahasa itu berasal dari kata apa? Al-hajj ya, yang berarti mengajak atau menuju. Ya. Kalau secara istilah, haji itu apa artinya? Kegiatan ibadah yang dilakukan yang oleh umat Islam dengan mengunjungi Baitullah pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syarat rukun dan tanda-tanda yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ya, jadi haji itu berkunjung ke Baitullah atau ke Mekah ya, ke Ka'bah. Baitullah itu Ka'bah. Nah, dilaksanakannya kapan? Nah, puncak ibadah haji itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Tepatnya melaksanakan wukuf di mana? Di padang Arafah. Dan haji itu dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, harus memenuhi rukun dan kewajiban haji. Terus mengenai pengertian haji. Ada ya pertanyaan tidak tentang pengertian haji? Tidak. Kita lanjut. Selanjutnya hukum melaksanakan ibadah haji. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah apa? Wajib atau fardu ain. Ya. Dalam artian wajib dilakukan oleh setiap individu, setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat. Nah, jika seseorang telah memenuhi syarat untuk menunaikan haji, tetapi menunda-nunda pelaksanaannya tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut dianggap apa? Sebagai kelalaian dalam menjalankan kewajiban agama. Jadi kewajiban itu kalau sudah terpenuhi syaratnya maka harus dilaksanakan. Dan yang terakhir ada macam-macam haji. Tadi ada haji apa? Haji ifrad, Haji tamattu, haji qiraan. Selanjutnya, nah ini yang perlu dipersiapkan untuk kita beribadah haji, yaitu persiapan fisik dan juga mental. Karena ibadah haji di sana yang dilakukan itu tidak hanya mampu secara finansial, tapi harus persiapan fisik. Nah, di sini ada sebuah motivasi. Jadi ibadah haji itu mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup yang sejati adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang Suci. Cita-cita kita nanti kita mati itu dalam keadaan husnul Khotimah. dalam artian membawakan iman dan hati yang bersih dan juga jiwa yang Suci. baik. Nah, itu saja mungkin pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ajmain. Kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama.